Ya silakan diminum Pak, ini kopinya langsung masih fresh. Ini kalau enak dingin-dingin ini minum teh, hangat. Seger ya? Kalau tiap ke KKP, saya ini disuguhin ini nih, enak juga nih. Harus sering-sering Spesial, kesini dulu kan? Pak, iya betul sekali. Halo Sahabat Bahari, selamat datang di Podcast Segara. Hari ini episode yang gak kalah spesial dari episode sebelumnya. Kita pengen ngobrol-ngobrol tentang laut karena spesial untuk memperingati Hari Laut Sedunia. Tentunya nggak di sini saya nggak sendiri nih. Sudah ada partner host saya, host utama malah sebetulnya. Sudah ada Pak Didik. Selamat ya Pak. Selamat pagi para narasumber, sahabat Bahari. Hari ini kita kedatangan para tamu yang luar biasa. Jadi kalau selama ini yang banyak kita undang di internal KKP dan beberapa stakeholder. Betul. Tapi kali ini adalah mereka yang benar-benar berada di garda terdepan. Betul sekali. Jadi yang melestarikan laut, kemudian di bidang pembudidaya dan ada juga dari nelayan. Kita perkenalan dulu Mbak dengan Iya, ini dari ujung sana yang bajunya, bukan bunga dengan, batik. Ya, dengan Batik Pak hitam nih. batik Yusuf. hitam. Iya, selamat datang Pak Usup Supriyatna. Gimana perasaannya Pak di bawah driver online tuh? Jadi tadi itu sebenarnya agak curiga. Agak curiga. Driver online pakai pakaiannya bagus. Oke. Nggak kelihatan batik. kayak driver online gitu. Wah ini kayaknya bukan nih kan gitu kan. Maka karena saya lihat nggak ada nih HP-nya di depan kan. Oke, jadi sahabat Bahari, tadi kita bermain peran sedikit. Jadi saya menjadi driver online yang menjemput Pak Yusuf dan Pak Samsul. Dan alhamdulillah sampai gedung Mina Bahari 4 nggak ketahuan kalau driver online. Tahu lagi kan? Tahu lagi. Oh enggak, masuk aja. Itu tadi mendalami peran Pak. Luar biasa. Tapi Tapi cocok alhamdulillah. Pak? Cocok mana jadi podcaster atau jadi driver online Pak kira-kira Pak? Dua-duanya cocok. Dua-duanya cocok. Oke, ada Pak Jadi Usup. alhamdulillah saya sekarang ini di pagi ini ya cukup semangat juga nih karena rencananya mau bicara apa mengenai Hari Laut sebenarnya Pak. Hari Laut lah, karena laut itu kan masa depan. Setuju. Saya pikir gitu. Pak Yusuf pembudidaya rumput laut Pak. Iya, saya pembudidaya rumput laut di Karawang. Oke. Oke, nanti sebelum kita gali lebih jauh lagi, kita bergeser ke Pak Samsul. Yang ada di Oke, tengah nih terima Pak kasih. Samsul. Ya, perkenalkan nama saya Samsul Hadi dari Nusa Tenggara Barat, Paling jauh ini. Kabupaten Lombok Timur, paling timur lagi ya, yaitu Desa Padaguar, Kecamatan Sambelie. Saya di situ sebagai Ketua Pokmaswas, yaitu kelompok kelompok pengawas masyarakat ya. Kelompok masyarakat Oh, pengawas. kelompok masyarakat pengawas. Masyarakat Sorry. pengawas. Enggak, Pak. It's okay. Kelompok, ya, Iya. ya. Berarti Pak Samsul ini dari Lombok ya Pak ya, Siap. Sambelie, Nggih. sebagai Ketua Pokmaswas di sana. Pokmaswas, nggih. Oke, sebelum kita gali lebih lanjut Pak, ada Ya. Pak Syahril juga nih di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, salam sejahtera. Saya nama Syahril, ya memang dekat lah sini dari Jakarta Utara, Muara Angke. Muara Angke, oke. Ya kegiatan saya sehari-hari ya sebagai nelayan tangkap lah ya. Kalau untuk istilahnya kita di nelayan, kebetulan ya saya itu di situ ya juga dituakan sebagai ketua DPC HNSI. Oh, DPC HNSI ya. Di Muara Angke. Oke, Iya, siap. mungkin. Sudah ada 3 narasumber yang menemani kita, Pak. Siap untuk kita kulik nih. Karena garda terdepan kan ya, yang kesehariannya langsung menyentuh laut. Kalau kita kan Berhadapan dengan laut. betul. Kita kan di kantor Kementerian Kelautannya, tapi tidak setiap hari menyentuh laut nih, Pak. Iya. Benar. Saya mau mulai dari Pak Samsul deh. Siap. Jadi sebagai ketua kelompok masyarakat pengawas. Ya, masyarakat pengawas. Ngapain aja itu Pak? Ya, yang sering kita lakukan yaitu monitoring di beberapa pulau, yaitu di Petrando, kawasan Petrando, yaitu pengawasan yaitu Pulau Petagan, Bidara, sama Kondo.
Setiap hari kita melakukan monitoring bersama tim-tim kita di sana supaya kawasan Petrando itu bisa terjaga kelestariannya sampai anak cucu kita. Oke, jadi itu tujuannya. Oke, tujuannya kita. Dan di samping itu juga tugas kita menjaga kelestarian fauna yang ada di laut seperti lobster, penyu yang sudah dilarang oleh pemerintahan ya. Patroli pakai perahu gitu Pak ya? Iya, pakai perahu. Itu dibayar? Enggak. Sukarela ya? Sukarelawan. Kenapa mau Pak? Ya kan demi alam kita ini terus agar tidak menjadi sebuah dongeng seperti dinosaurus pada zaman dulu gitu kan. Supaya anak cucu tetap bisa menikmati seperti nggak cuma dengar dongengnya aja. Pak Samsul rela tidak dibayar dengan niatan itu ya Pak, supaya itu aja anak cucunya masih bisa melihat laut yang bagus, laut yang sehat gitu ya. Ya, mungkin kalau tidak kita jaga seperti itu, apa yang akan terjadi dengan koral-koral kita yang ada di sana seperti karang. Otomatis kalau sudah karang kita tidak ada di sana, maka abrasi itu akan semakin bertambah luas gitu. Apalagi sekarang kan global ini sudah berbeda, tidak seperti yang dulu kan. Nah, terus kedua, masa-masa kecil kita dulu kita mengambil ikan tuh di pinggir-pinggir pesisir aja kita mancing dapat. Kalau sekarang sudah tidak ada ya, seperti jangan sampai anak cucu kita nanti ke depan jangan seperti itu, agar lebih mencari ikan kecil aja sampai bermil-mil gitu. Tujuan kita untuk melakukan pengawasan. Banyak Pak anggotanya? 14 orang saja. Berarti 14 orang itu secara sukarela, ya, nggak dibayar pemerintah, tidak ada. Rutin patroli, artinya kan harus nyiapin BBM, sebagainya kan ya Pak? Tuh. Bahkan sampai malam hari juga kita melakukan patroli. Itu pun sebenarnya sih kita punya target dalam 1 bulan itu 3 kali. Cuma karena pelaku masyarakat nelayan kita yang di sana itu banyak yang melakukan kegiatan yang dilarang sama pemerintahan itu, jadi sampai malam pun kita lakukan monitoring. Apalagi kadang-kadang sering kita begitu sudah selesai monitoring, pulang begitu sampai rumah kita ditelepon sama masyarakat pengawas, masuk pemandu wisata di sana, Pak ini ada yang gini-gini, kita langsung turun gitu. Dan itu rutin ya Pak? Rutin. Kita tidak pernah memandang waktu, apalagi cuaca mau hujan, ini tatkala ada laporan dari masyarakat langsung kita terjun. Luar biasa. Seperti itulah perjuangan kita menjaga alam laut kita ini. Benar terdepan ini. Iya. Kalau Pak Yusuf Pak yang dilakukan sehari-hari apa Pak kalau yang terkait dengan pembudidayaan ini? Kalau kita sehari-hari itu karena memang kita itu koperasi kita itu di rentang kerjanya ada di 3 kabupaten sebenarnya, Hutan Subang, Karawang, sama Bekasi. Tapi yang paling banyak saat ini di Kabupaten Karawang itu di 2 kecamatan. 2 kecamatan yang terekrut sekitaran ada 800 hektaran tambak yang dilakukan yang dibudidayakan untuk rumput laut kan gitu. 800 hektar ya Pak Yusuf? 800 hektar dengan mitra ya, karena ada mitra di koperasi kita itu, ada mitra sama anggota. Nah dari itu saya nih sering keliling nih, jadi keliling ke petani, keliling ke gudang-gudang kami kan gitu kan, karena gudang kami itu ada beberapa di Desa Tabaksari, Desa Sedari, Desa Pisang Sambo. Nah itu untuk mengelola itu, sehingga mengelola rumput laut itu perlu ada pengawasan yang terstandar ya, terstandar. Sehingga saya perlu
dari budidaya. Artinya benar sejak awal, benar sejak dari budidaya. Oh, jadi Bapak menghimpun teman-teman pembudidaya di sana dalam satu Iya. koperasi, kemudian juga bersama-sama ya melakukan usaha, termasuk membina itu tadi, Pak. Betul. Jadi pembinaan to the point ya, ke petaninya. Langsung. Langsung. Supaya patuh mereka terhadap ketentuan supaya lihat budidaya. kualitasnya supaya bagus. Jadi mereka pun bisa berhasil. Gitu. Saat ini berapa banyak sih Pak total pembudidayanya? Di kita itu sekitaran lebih kurang ya 300-an. Oh, banyak dong, Mbak. Iya, banyak 300, Pak. Jadi Banyak. meskipun skala koperasi tapi sangat membantu dong untuk masyarakat pesisir. Oh, sangat membantu karena memang rumput laut itu kan produknya itu khusus, tidak bisa dijual di pasaran, ya kan? Di pasar atau di mana nggak ada. Ya kan? Kita harus jualnya itu ke pabrikan atau eksportir, ekspor kan gitu kan. Karena, nah kita justru itu produk yang harus dihasilkan oleh pembudidaya itu, mitra kita itu, ya harus terstandar sesuai dengan pabrik. Sehingga ini Standar ekspor itu ya, Pak ya? Sehingga apa yang dimauin pabrik kita lakukan. Kalau seandainya petani inginnya mau sendiri, kita pasti rugi. Kita maunya sendiri, pabrik juga kan menanggung kerugian. Kan gitu. Jadi di dalam skema ini seluruhnya harus saling Bersinergi, Pak ya? bersinergi. Saling mengetahui batasan-batasan mana. Oke. Sehingga di situ. Tapi bukan hanya ini kan Pak, bukan hanya ekonomi saja yang di ini, Betul. tapi kelestarian lautnya gimana Pak dengan ada budidaya itu? Apakah masih tetap? Nah, rumput laut itu sifatnya tanaman, ya kan, rumput laut, sehingga tanaman ini bisa menyaring lumpur, ya kan, sehingga jernih. Dan kita bisa lihat dan kita bedakan secara virtual juga, secara pengamatan juga, kualitas air di budidaya rumput laut itu lebih baik dengan kualitas air yang di budidaya di monokultur. Monokultur contohnya kalau hanya bandeng satu, bandeng saja. Ikan nila satu, hanya nila saja. Itu terlihat jelas di pengamatan secara visual saja, air yang di rumput laut itu selalu jernih, kan gitu. Nah, kalau kejernihan ini bagus, tentunya kualitas air juga bagus, kan gitu. Dan rata-rata di rumput laut itu tidak menggunakan pupuk kimia, kan gitu. Tidak, hanya sangat sedikit lah, berbeda dengan yang lain. Sehingga ini menjadikan rumput laut ini budidaya yang ramah lingkungan. Sehingga kalau seandainya air itu terbuang ke sungai dan masuk ke laut, sebenarnya membantu menyaring lumpur-lumpur yang akan dibawa ke laut. Yang biasanya lumpur itu membawa polutan dan lain-lain, kan gitu. Sehingga di muara itu biasanya terjadi penumpukan lumpur menjadi yang cukup banyak. Jika memang seandainya air tambaknya bersih, lalu sungainya bersih, secara otomatis di muara tidak akan ada penumpukan. Oke, dari Pak Gitu. Usep, pembudidaya rumput laut, kita stop sampai di sini dulu. Nanti kita kulik lebih Masih jauh. banyak. Betul. Kita geser ke Pak Syahril nih. Kalau Pak Syahril gimana ini, Pak? Ya, saya ini sebenarnya dari dulu hati saya yang paling dalam sangat berterima kasih. Saya diundang ke podcast Podcast KKP Segara, sini, iya, kali ini. sama-sama Pak Syahril. Karena memang kebetulan dengan profesi saya sebagai nelayan, saya sangat gembira dengan ada acara ini. Laut itu sebenarnya memang harus dijaga. Karena dahulu-dahulunya itu laut itu dianggapnya ya bagaimanalah.
waktu saya masih kecil itu yang namanya Muara Karang itu memang karang dari laut itu diambil, Pak. Diambil untuk pembangunan. Ya, bahkan terakhir ini yang secara besar-besaran untuk pembangunan Soekarno-Hatta itu dari laut. Sayang itu ya. Saya kadang-kadang yang merasakan waktu itu pun saya masih istilahnya masih bujang-bujangan tanggung. Kok sayang amat ini karang yang begini indahnya, ya, tempat istilahnya ikan bermain, tempat berkembangnya ikan, habitat di situ, ya. Udah ketahuan yang di darat itu istilahnya dari mulai Kerawang sampai Jakarta itu dulu kan penuh rimbun hutan-hutan bako, itu udah hancur semua. Yang di laut pun dihancurkan juga. Makanya kita dulu yang Abang dibilang cerita, dulu kita tuh anak-anak mancing-mancing ikan aja di pinggir aja udah dapat. Saya pun begitu Pak dulu, cari ikan gak jauh-jauh. Ya, kita istilahnya bangun subuh, buang jaring sekali, kita lepas jaring sekali udah dapat bakal makan, ya udah cukup bakal makan. Sekarang kita ke laut mesti jauh, biayanya tambah banyak, hasilnya nggak memadai. Ya, sekarang pun ikan itu kita jadi udah nggak ada ikan-ikan pribumi, cuman kita mengharapkan ikan-ikan imigrasi. Ikan kontrak ya? Iya, ikan imigrasi. Ikan kembung. Saya pernah bilang sama beliau, dulu saya tahun 80-an saya udah sampai ke tempat beliau nyari ikan. Masih enak, asal sampai di situ kita itu udah nggak gagal cari ikan. Asal sampai di situ kita udah ikan udah penuh, tinggal paling kita lepas jaring sekali 2 kali udah hasilnya udah memuaskan. Kalau boleh tahu Pak Syahril, ini melautnya itu Bapak intensitas sehari sekali harian atau seminggu sekali pulang atau gimana Pak? Ya, kebetulan ya saya ini nelayan harian. Nelayan harian, oke. Malam berangkat gitu ya berarti ya Pak ya? Kita kadang-kadang kalau malam berangkat, kalau ada rezeki, pagi udah masuk. Kadang-kadang sore berangkat, kita setengah malam udah masuk. Ya itu, nelayan harian. Tapi kalau nggak ada, nginep juga sampai berhari-hari. lebih Daripada jauh gitu atau sampai jauh. Oh, okay. Yang tadinya saya bilang kita ini ada target penangkapan ke Muara Gembong. Mungkin beliau tahu Pak. Ya, target situ kita tuh nggak ada, sampai ke Sungai Buntu, sampai ke Tambak Sumur, sampai ke Pakis. Daripada kita pulang rugi, dapat ikan ini sedikit kita masuk muara jual, dapat bakal beli solar, beli ransum, kita keluar lagi. Ya kalau kira-kira memang di situ kita udah ada rezeki, baru kita masuk pulang ke Muara Angke ke Jakarta. Oke, itu dia. Sekarang ini berarti sulit ya Pak? Lebih sulit cari ikan? Sulit Pak. Dibanding kita dengan tahun 80-an itu kita sulit sekali. Apalagi dengan adanya pencemaran laut. Pembangunan juga. Pencemaran itu Pak memang asal-usulnya itu ya. Ya emang semua ini kita kena dampaknya. Kayak Bapak yang ada di rumput laut, beliau juga yang ada di istilahnya di Pokmaswas ini itu, apalagi kami memang yang benar-benar mencari nafkah itu memang dari hasil ikan itu. Hasil ikan di laut. Kadang-kadang kita lagi ada ikan nih, mulai nih ikan datang, air mulai bagus nih itu, hujan dari hilir Pak ya, hujan keluar limbah-limbah pabrik, sampah, limbah rumah tangga, udah ikan tuh kadang-kadang mati, hilang. Itu bisa berminggu-minggu itu ikan baru ada lagi. Lari ke tengah. Lari ke tengah kemana? Itu bisa berminggu-minggu itu. Bahkan saya pernah mengalami kemarin ini hampir 7 bulan saya Pak. 7 bulan itu total ikan yang kembung kita cari itu Pak nggak ada. Baru mulai bulan-bulan ini aja yang mulai ada nih. Itu pun bersaing dengan istilahnya nelayan besar. Yang istilahnya memakai alat tangkapnya yang ilegal. Ya makanya saya ini berterima kasih saya dipanggil ke sini. Kayak kalau bisa ini ya dari Dinas Perikanan, tahu dengan ada timnya yang patroli di laut. Ya sekarang sih memang udah ada sih zona lokasi ya untuk nelayan kecil, nelayan besar. Terus juga udah ada peraturan nelayan daerah itu udah nggak bisa masuk ke Jakarta. Nelayan andon istilah nelayan itu nelayan andon. Itu sekarang udah ada aturannya, udah agak ketat lah.
Oke. Cuman yang jadi permasalahannya ini ya penerapan di lapangannya, patrolinya harus diperketat, Pak. Oke, udah ada Pak Usep dari pembudidaya rumput laut, kemudian ada Pak Samsul dari Pokmaswas dan Pak Syahril itu sebagai nelayan penangkap ikan. Sebagai orang yang memang profesinya menyentuh laut setiap hari, Pak, kita pengen tahu tantangan-tantangan yang dihadapi saat di laut itu apa sih biasanya, Pak, dan bagaimana Bapak menghadapi tantangan tersebut? Mungkin dari Pak Syahril dulu deh, silakan. Ya, kalau di laut itu tantangannya banyak ya. Resikonya besar ya, Pak? Resikonya Ya? besar. Nomor satu ya alam ya. Ya, kita menangkap ikan tuh ya, kita kan baru juga, ini kalau istilah lainnya kita ini baru enak-enak nih Pak nih, baru enak-enak ini. Setelah musim barat lewat, ya ikan juga mulai ada, kita melaut pun istilahnya udah nggak terhalang sama cuaca buruk. Ya. Itu baru mulai enak-enak ini. Kalau kemarin kan kita nggak bisa, baru berangkat udah hujan, angin, badai ini itu. Ya kadang-kadang kita colong-colongan lah sama waktu, sama istilahnya alam gitu ya. Kita baru keluar, nggak tahu datang badai. Ya, pasal kita berlindung dulu di pulau-pulau cari perlindungan. Setelah itu agak meredah, ini itu kita lepas jaring. Itu tantangannya ya kalau di laut ya. Nah, terdampar ya. Harus berani berarti ya? Ya. Harus berani banget. Kalau istilahnya Terdampar. suka duka itu ya, pernah juga tenggelam, pernah itu ya udah. Oh iya, Pak. Ya udah. Gara-gara ombak besar itu atau gimana? Ya kan istilah nggak ada ombak. Cuma kita dulu kan masih pakai dayung. Zaman masih dayung. Masih pernah dayung ikut. Masih dayung. Satu perahu berapa orang, Mbak? Kalau sekarang satu perahu itu kita dari mulain istilahnya pantok ya nelayan, jurumudi, ABK 5-6 orang. 5-6 orang. Nelayan tradisional, Pak. Berapa jauh sih biasanya pergi? Kalau jauhnya, yang saya bilang itu, kita tuh targetnya nggak jauh. Dari daratan itu paling sekitar 5-6 mil. Kita kan nelayan pantai. Tapi kalau dibilang jauh, yang saya bilang tadi, bisa sampai ke tempat Bapak cari ikan. Ngejar ikan. Sampai ke Karawang ya? Bisa sampai ke Karawang. Bisa sampai ke Lampung kita. Dan semakin kesini ngejarnya semakin jauh. Jadi kalau kita udah ke Lampung itu kita dengar berita. Sekarang kan udah enak kan, udah ada namanya media HP udah ada. Di sana ikan lagi kena ini itu. Kita ke sana. Itu dia ya tantangan terbesarnya kalau misalkan nangkep ikan ya, Pak ya. Iya, dan nelayan pun yang dibilang itu nelayan itu ikut angin. Kalau angin barat ya kita istilahnya carinya jangan yang ombak gede yang di barat, kita angin barat kita istilahnya kita cari yang apa yang aman-aman. Nah, kalau angin timur begini ya ini sekarang yang enak kan di Muara Gembong, di Pakis, kita itu linduk. Betul. Ikan pun imigrasi ke situ, Pak. Ikan itu begitu imigrasi, nyusur angin terus ikan itu. Nah, Saya kira Pak ininya melihat tidur istri. Kalau istri ke barat, oh berarti saya harus ini ke barat. Ke timur. Jadi kalau isi tidurnya centang kita nggak jadi melaut. Ini udah masuk wilayah candaan bapak-bapak ini ya. Di Pak Samsul, Pak, apa ya? Sebagai kelompok masyarakat pengawas nih. Wah, kalau tantangan kita itu mungkin jauh beda dengan bapak-bapak kita yang ada di kiri kanan saya ini. Kalau kita ini kan beda. Karena kalau kita ini sebagai pengawas pelarang. Jadi ancaman kita itu berlipat-lipat ganda dengan bapak-bapak kita. Seperti yang ada apa tuh Pak contohnya, Pak? Nah, seperti apa? Terutama yang kita hadapi itu kalau dulu mungkin bajak laut ya, kalau sekarang tidak pengebom. Pengebom ikan. Terus kedua ini menyelam menggunakan kompresor, menggunakan potasium. Terus ketiga menggunakan jaring apa namanya itu sejenis pukat dipasang di dasar laut, habis itu dia nyelam menggunakan kompresor lalu dipukul-pukul. Itu namanya Muroami, Pak. Ya. Itu jaring rami itu. Iya. Ya. Muroami. Itu yang lebih parah lagi tuh. Semua dirusak-rusai. Terumbu karangnya. Pernah kita kemarin waktu tahun 2000 awal 2023 kita menemukan di Pulau Pidara
dari Gili Air. Ada 3 rombongan. 3 rombongan, dalam satu rombongan itu sampai 15 dia. 15 orang. Dia melakukan aktivitas menggunakan jaring itu di sana. Terus kita dapat info dari masyarakat, kita dekati, bukan kita disambut bilang, Pak ini bagikan. Enggak, malah kita diangkat di parang sama panah. Nah, seperti Pak? itu. Iya, panah. Seperti itu. Terus kita pada saat itu bertiga yang turun monitoring. Karena kita enggak begitu, kita punya anggota 14, lalu kita harus terjun semua, enggak bisa. Kenapa? Kalau kita paksa untuk turun, kita enggak ada hak, karena enggak ada upah gitu kan. Takutnya nanti istrinya enggak terima kalau pulang buat tangan kosong gitu. Akhirnya kita istilahnya? Jadi kita berikan waktu yang bagi yang punya waktu lah, ayo kita ke sana, malah kita diangkat di parang, bahkan kita ditantang. Kami ini hanya sebatas Pokmaswas, kami tidak takut, bila perlu nanti kita di darat Berantem itu maksudnya? kita ketemu, kita berbicara di sana. Akhirnya saya ditegur karena saya orangnya keras juga, saya tidak mau, soalnya watak saya tatkala saya kalah dengan orang itu, maka semakin merajalela nanti dia merusak kan. Nah, akhirnya udah maju aja. Kebetulan saya punya teman itu namanya Herman. Herman maju. Bukan Bapak yang maju. Nah, maksudnya dia sebagai kapten kan, saya di depan. Nah, Herman maju. Maju, kita maju. Nah, gitu maju, maksudnya. jangan takut. Jangan. Dia ini banyak, kita ini bertiga. Sudah. Sekarang kalau kamu mengalah, potong kuping saya, dia akan lebih merajalela. Nanti dilarang di sini, kalau sudah kalau sudah kita kalah dengan mental, terus dia masih tetap jalan, malah dia akan pindah ke titik tempat lain. karang tempat karang yang spotnya bagus. Akan Ayo diulangi sudah. gitulah ya Pak, maksudnya Pak. Akhirnya Maju. saya naik, maju, ada saya bawa dokumen-dokumennya, foto-fotonya. Saya maju, saya kasih nasihat. Alah anak cucu Pak. Kata dia ya. Jangan kita ngomong masalah anak cucu. Kan setiap anak yang dilahirkan sama ibu bapaknya tuh bawa rezeki masing-masing dari sana gitu alasannya. Udah enggak usah ngurus-ngurus sudah. Terus jawaban Bapak gimana Pak? Yo, enggak boleh, tapi kan manfaatnya di pulau ini bukan hanya sekedar untuk Bapak menangkap ikan. Ini kita jual karang ini sama ikan-ikan ini. Iya. Siapa yang pemandu wisata itu ya bakul nasinya di sini. Jadi Betul, tolong betul. Pak jangan, apalagi Bapak habis hancur. Pokoknya begini sudah. Kita ketemu di darat. Yuh, akhirnya kita curiga. Ini orang ini pekerjaannya salah, bisa ngotor seperti itu. Jangan-jangan ada backingannya. Oh, backingan, ya. Oke, dah kalau begitu kita mundur, Man. Mundur, balik. Begitu sampai tujuan, enggak tahu kita sudah ditunggu sama keluarga pelaku yang tadi. Ditunggu sama keluarganya. Iya. Pelakunya belum sampai ke darat nih. Belum. Oh, terus Pak? Kita sudah ditunggu, malah kita mau didemo. Nah, akhirnya kita lapor ke pihak yang berwajib kayak Angkatan Laut, Polairut. Tapi tanggapannya tunggu dulu, kalau dia bertindak kita serang gitu. Maksudnya tidak langsung ditangani secara hukum gitu. Entah mungkin alat tangkapnya ditarik, atau dibakar kan. Maunya kita masyarakat seperti itu. Supaya jadi jerah ya Pak. iya, ya, jerahnya. ada efek jerah. Nah, terus kedua masalah pemanah yang dari ini Pulau Sumbawa. Kan NTB itu luas Pak. Ada di timurnya lagi tuh namanya Pulau Sumbawa. Itu begitu juga. Kita tahan, kita bawa ke pihak yang berwajib. Begitu disuruh telepon hubungi keluarganya, mana keluarganya datang lagi. Sampai, Berarti itu menghadapi tetangga sendiri, menghadapi orang. iya, kalau sudah
Kalau apalagi kita menghadapi pelakunya tetangga sendiri, tambah pusing lagi. Betul ya Pak ya. Ya walaupun kita ngelihat ya anggap aja tutup mata Tantangan jarang-jarang. terbesarnya itu Iya. berarti. Kemudian Bapak menghadapinya gimana Pak? Kalau misalkan tetangga sendiri, ternyata yang melanggar ini tetangga sebelah rumah nih. Nah, kalau Gimana? kita ketemu dengan tetangga sendiri yang melakukan phishing yang tidak sehat, kita main kontak tim lain. Iya. Nah, seperti satu contoh kayak Pol Airut. Itu baru kita, Pak, ini tolong Pak. Nah, baru kita pulang, dia datang. Kayak gitu. Terus begitu dipegang, digeret, nah nanti baru kita datang. Oh ini pura-pura kita sok dekat, sok baik, ini bahwa ini anak nelayan binaan kita, binaan Pokmaswas. Tolonglah. Jadi mereka kan sedikit tidak adalah Ada rasa segan rasa juga ya, segan apa ya. Pokmaswasnya ya. Walaupun hanya sebatas Pokmaswas ini dia punya kayak begini jiwanya, oke lah. Nah terus kedua dari bahasa juga, ya dari bahasa yang kita dianu oleh masyarakat. Pernah kita sudah pulang monitoring, dibilang apa? Ini manusia gila ini katanya, manusia gila, buang-buang waktu. Sok jadi pahlawan menjaga alam. Jadi pantangan kalau di alam, kalau masalah alam kita tidak pikirkan sudah. Pernah kemarin puasa kemarin itu kita larang pergi mancing, pemandu wisatanya di sana pergi mancing 1 hari 1 malam. Kejadian mungkin sudah masuk di YouTube. Masuk hilang 1 malam, kita nyari, baru keluarganya datang. Itu pun hanya bawa tangan kosong. Kami tidak bisa mencari Pak, walaupun kami Pokmaswas, kami tidak bisa mencari, kami tidak punya anggaran. Iya. Lapor ke Basarnas ditanggapi, cuma tak ada respon. Mungkin direspon, cuma mungkin cari waktu, mungkin dia nunggu pagi, mungkin dia ada. Kalau kita tidak langsung terjun, akhirnya kita ngutang. Bahan bakar kita ngutang, sehari semalam kita cari, tidak ada, begitu kita balik, paginya diketemukan sama nelayan, sudah tenggelam, sudah cuma atapnya aja yang ngapung. Baru kita samberin. Pak Samsul, Bapak ini kan hanya 14 orang, kemudian operasi juga pakai biaya sendiri, kadang sampai ngutang gitu. Laporan juga kadang nggak cepet responnya gitu. Terus tentangan dari kanan kiri juga ini kadang harus dikomplain istri kan karena pulang-pulang. Apa yang membuat Bapak dan teman-teman itu masih bisa bertahan sejauh ini? Terutama yang saya lihat itu dari pulaunya kita yang ada di sana. Dengan masih alami, pertumbuhan mangrove-nya yang masih alami, terus rumput lamunnya yang masih alami, termasuk terumbu karangnya yang masih alami, itu yang membuat kita itu masih bertahan. Sekarang kalau kita tidak bertahan di Pokmaswas ini, 1 hari 2 hari aja kita tidak turun, itu hancur karang itu. Itu yang membuat ini ya, motivasi Bapak dan teman-teman. Makanya saya tidak mau seperti yang saya bilang tadi pertama itu, jangan karang, ikan, mangrove itu hanya sebagai cerita belaka untuk anak cucu kita nanti. Ya seperti dinosaurus seperti apa dulu ada, katanya mana kan? Ya mungkin kalau ndak ada induknya ya sekedar telurnya kan gitu. Kan seperti itu. Dan sedikit lagi hampir 90% masyarakat kita yang ada di desa Padaguar itu kehidupannya di laut. Itu. Terima kasih. Oke, itu dia pandangan tantangan yang dihadapi Pak Syahril, Pak Samsul. Kemudian kalau Pak Usup, Pak, baik pembudidaya rumput laut dan juga pelaku usaha, tantangan terbesar khususnya kalau yang di laut yang dihadapi di laut, apa tuh Pak? Kalau mungkin gini, saya bagi untuk tantangan awal, tantangan tengah, tantangan akhir. sama akhir kan gitu. Kalau ini sekarang kan siklus gitu. ini ya Pak, Siklusnya. siklus budidaya. Karena berbeda kan, Oke. tantangan itu berbeda.
Tantangan awal. Tantangan awal itu dulu pada saat di Karawang, Pantura Jawa Barat lah, belum ada yang namanya rumput laut. Iya. Dulu masih monokultur, Bu. Monokultur satu itu ya Pak? Bandeng kan gitu kan, udang windu kan gitu. Memang pada saat itu bandeng sama udang windu cukup baik lah. Iya. Harga dan sistem budidayanya juga nggak terlalu banyak. Lalu saya datang ke sana, lalu kita tanam rumput laut, diketawain. Kan gitu. Orang nggak pada percaya. Karena gitu, nggak Pak, percaya bahwa ini akan Berpotensi. menghasilkan, memberikan harapan untuk masa depan. Maka saya sih berangan-angannya menanam rumput laut untuk masa depan, kan gitu. Nah ternyata memang pada saat itu, pada tahap awal itu 2006 ya, 2006 banyak yang mengetawain. Saya waktu itu memang nol banget. Ya itu from zero to hero itu Iya, from zero. saya pernah alami kan gitu kan. Sudah tidak dilihat sama orang, budidayanya pun siapa yang beli nih? Oh iya. Kan gitu. Nah, buat apa nih rumput laut? Mendingan bandeng kan gitu. Dan banyak dari luaran itu bicara seperti itu. Tapi saya yakin ke depan mungkin 10 tahun lagi saya bilang ini akan jadi incaran dunia. Dan itu sebenarnya tantangan bagaimana kita mempertahankan keyakinan dan eksistensi kita. Kan gitu. Karena memang itu yang paling kuat kan gitu kan. Sehingga apapun tantangannya, apapun apa kata orang lain, ya kita tetap lakukan. Gitu. Lalu pada tahapan itu kita pun permodalan kan nggak punya waktu itu, masih sendiri. Kita bicara ke mana, ke dinas, kita bicara ke yang lain, itu mereka belum tahu, ya kan? Lalu apa? Lalu saya ya lakukan saja, kan gitu, seadanya. Dan alhamdulillah itu jadi satu motivasi buat saya untuk lebih lagi. Lalu kedua, tantangan menengah ini semakin banyak yang tahu, lalu kita semakin butuh pengembangan. Itu tantangan yang kedua. Dan sekarang ini tantangan terakhirnya itu pemanasan global. Itu yang paling berat ya Pak. Pemanasan global. Itu saja. Ketiganya air di laut. Sekarang ini apalagi dulu ya, ada pencemaran, bocoran dan lain-lain. Nah, itu yang mengakibatkan penurunan. Nah, sekarang ini apa sih upaya-upaya kita? Ya melakukan dari awal nih, dari hulu nih. Yang dari budidaya kita, dari sungainya sampai ke laut, yuk kita pelihara. Itu saja. Sekarang ini. Dari awal Pak Yusuf memang sudah punya keyakinan ya bahwa budidaya rumput laut akan ini berhasil. yang akan mengubah kehidupan di pesisir dan membuat budidaya di wilayah pesisir ini lebih ramah lingkungan. Oh betul. Sudah yakin memang itu. Itu semenjak saya kan dari 2000 berapa ya? 2006 ya. Sebenarnya saya di KKP itu waktu itu masih DKP, Bu. Oke, namanya masih DKP Masih ya DKP, dulu ya. kan? Iya. Dulu PDS itu masih P2HP. Iya. Ya kan? Saya dari tahun 2000 itu sudah ada nih teman-teman di DKP ini. Lalu berubah kan gitu kan, tetapi saya intens baru sekarang ini. Dan alhamdulillah dari saya membaca literatur, oh ternyata rumput laut ini bisa dijadikan berbagai macam. Dan itu keyakinan saya, sehingga ke depan
rumput laut itu bisa menggantikan pangan. Terbukti sekarang kan, ada beras analog, mie, ya kan, yang saya produksi itu, ya kan, lalu banyak sekali lah yang bisa dihasilkan. Maka saya berkeyakinan gitu, dan alhamdulillah juga Indonesia sekarang kan jadi penghasil rumput laut satu terbesar komoditas utama dan ya, budidaya rumput laut itu juga yang kemudian lebih mensejahterakan masyarakat di sana ya Pak, di sekitar karena desa. memang mudah, lalu tanam sekali, sehingga ini tidak siklus ini tidak memerlukan pembibitan ulang, tinggal pemeliharaan yang baik. Betul. Sehingga si pembudidaya itu tidak harus berpikir pakan, tidak harus berpikir lain-lain, dan mereka hanya menerima saja. Ini sebenarnya yang saya bilang itu korporasi rakyat sebenarnya. Korporasi rakyat. Ini bisa dibentuk yang namanya korporasi rakyat. Jadi korporasi dengan menggunakan kekuatan rakyat. Itu sebenarnya. Oke. Nih, kalau buat bertiga nih Pak, ini kan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, apa namanya, bersentuhan langsungnya sama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pastinya kita juga punya program, punya inisiasi yang sudah diterapkan di untuk nelayan tangkap, untuk Pokmaswas dan juga untuk pembudidaya. Ada nggak sih Pak program atau inisiasi dari pemerintah yang bapak-bapak ini sudah merasakan dampaknya? Manfaatnya betul. Ada nggak Pak? Ada, alhamdulillah ada. Satu contoh seperti bantuan yang sudah diberikan ke Pokmaswas, dari itulah hasil dari bantuan itu kita gunakan untuk sebagian untuk monitoring. Ya, apa bentuknya Pak? Seperti boot kemarin. Oh, dapat bantuan perahu ya? Perahu boot, cuma mesinnya masih belum belum standar, karena masih kalah kita dengan kecepatan pelaku. Kalau gitu. itu jangankan Bapak, kami juga sedang ini terus mengupgrade teknologinya. Ya, seperti kemarin ada alat selam juga. Terus kita diberikan dari KKP juga lisensi selam. Sehingga kita buat lagi komunitas Kapela NTB di sana. Komunitas? Kapela NTB, penyelam NTB. Jadi tugasnya Kapela NTB itu yaitu untuk melestarikan laut kita. Seperti di mana nanti umpama di Sumbawa tempat orang plantasi kita ikut bergabung di situ ya, seperti itulah. Itu salah satu program yang dirasakan manfaatnya ya Pak? Ya, terus di samping itu kita sewakan. Kalau ada tamu. Oh, berarti bisa jadi ini ya? Nah, termasuk bootnya juga kalau ada tamu snorkeling kita gunakan itu. Jadi sebagian kita sisihkan untuk perawatan, terus untuk ini anggaran monitoring, seperti itulah. Oke. Kalau dari Pak Syahril Pak? Ya, sebenarnya kalau kita dari nelayan, kita di nelayan itu ada terbentuk KUB ya. KUB? KUB, kelompok usaha bersama. Dalam per kelompok itu kan ada 10 orang nelayan yang di KUB itu. Ya tiap tahunnya sih alhamdulillah itu bantuan selalu ada dari Dinas Perikanan gitu ya. Cuman yang jadi permasalahan ini kalau mau ngasih bantuan ini, nah kita kan di KUB yang saya lah itu kan di KUB namanya Kembung Jaya. Yang kita butuhkan itu kan jaring, seperti boat, mesin. Kalau perahu sih ya jarang dibantu ya. Terus ada alat-alat tangkap lainnya. Kadang-kadang kita membutuhkan alat tangkap ini dikasihnya lain yang dikasih. Ya, sesuai dengan kurang tepat sasaran. Makanya saya ini ya sangat berbahagia dengan adanya saya dipanggil ke sini itu, ya sekalian lah kita menyampaikan unek-unek kita. Pak Syahril pakai alat tangkap apa Pak? Kita sebenarnya pakai alat tangkap yang bagus ya, alat tangkap ramah lingkungan di nelayan. Kita jaring rampus. Jaring rampus itu saya double 3. Oh, gillnet. Gillnet double 3 itu. Operasinya di pinggir tapi jaringnya tinggi. Kedalamannya itu sampai 12 meter itu tingginya jaring itu.
Jadi ngambang jaring itu ngambang. Bahkan kalau kita ke tengah itu udah nggak bisa. Kalau ke tengah air dalam malah rebah Pak. Kena arus malah rebah, nggak kena ikan. Oh. Ya makanya ya saya ini ya kalau bisa tolonglah kalau memang bantuan itu nggak mubazir supaya tepat sasaran Pak. Oke. Andai kata nih kita nih jaring rampus, kita minta jaring di istilah lain tuh yang 2 inci atau 1 in 3/4, ya itu ya yang dikasih. Nah, dan jaringnya juga yang tepat Pak. Kadang-kadang kita dikasih jaring yang nggak bermutu maksudnya. Kita kan biasa pakai Arida, dikasihnya jaring yang biasa-biasa gitu. Begitu kita pakai nggak lama udah hancur. Atau matanya pada lari-lari gitu. Oh. Ya, gitu. Tapi ngomong jaring nih Pak, nangkap ikan. Akhir-akhir ini gimana Pak kalau nangkap ikan? Ya Kondisinya hasil kondisinya tangkapannya sekarang ini gitu. ya emang kemarin sih bulan-bulan kemarin tuh agak lumayan. Karena Lumayan banyak. Iya lumayan sedikit, banyak. Pak? Lumayan banyak. Lumayan banyak. Ya cuman Anda bisa tahu sendiri yang namanya petani, nelayan itu selalu kalau Bapak sih mending rumput laut kan ekspor Pak ya. Kalau kita enggak Pak, nelayan kalau hasil tangkapan banyak harganya Anjlok ya. anjlok. Oh. Gitu. Itu anjlok harga selalu begitu. Ya. Kalau nggak ada hasil agak kurang, harga ikan bagus. Sedangkan sekarang ini nggak kayak kita istilahnya nelayan dulu. Kalau dulu kan belum ada kasturi, belum apa tuh ikan lokal situ aja Pak. Sekarang kan ikan dari Papua, ikan dari mana itu. Sekarang tuh laut itu jadi bukan di lautan aja. Lautan itu udah ada PT, udah ada apa. Itu ikan. Jadi kalau waktunya ikan kita agak berkurang, biasanya mahal, ikan dari PT dikeluarin Pak. Jadi harga ikan udah Yang bisa naik ya. bisa, yang nggak tidak bisa Pak. Di situ kendalanya kita Pak. yang nggak bisa dikontrol di situ ya Pak Iya, ya. di situ nggak bisa dikontrol. Kalau Pak Yusuf ada yang didapatkan dari program-program bantuan maupun inisiasi yang diberikan pemerintah? Ya, kalau di kita ya cukup mengapresiasi untuk permodalan nih. Bagian permodalan. Bagian permodalan. Itu sangat membantu ya Pak? Sangat membantu, sangat membantu. Saya yakin. Maka harapan kita di model-model permodalan ini, model LPM UKP kan gitu kan. Nah, lebih ditingkatkan dan supaya lebih fleksibel kan gitu. Sehingga ini sangat menunjang turnovernya dari siklus ekonomi di pesisir. Karena itu, sehingga kita bisa lebih fokus untuk membina petaninya. Sehingga petani itu mendapatkan jaminan pembelian dari kita dan pembayarannya juga kan lebih baik. Oke. Sebenarnya itu. Sebenarnya itu ya. Semoga KKP ini, ya, model LPM UKP ini ya lebih lagi ditingkatkan. Tapi merasakan ya Pak ya. Merasakan, Berarti ya, itu dia manfaatnya. tadi masukan undang-undang Pak Syahril dan teman-teman yang lain. Pak, kita berandai-andai nih. Misalkan Bapak kan udah lama nih terjun di sektor kelautan dan perikanan. Udah expert dong secara teknis, udah profesional ya, tahu seluk-beluknya seperti apa. Kalau andaikan bapak-bapak jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, jadi menteri loh, bukan jadi dirjen lagi loh. Pengen menginisiasi program apa sih Pak? Kalau misalkan jadi menteri silahkan. Nah, siapa dulu nih? Coba ini yang mau batu kertas jadi- gunting silahkan siapa? yang mau jadi menteri Yang dulu deh. Yang mau jadi menteri dulu silahkan. Mungkin gini, mungkin gini. Dari kanan. Mungkin gini Pak, Indonesia itu 2/3-nya lautan, Ya, benar. Setuju. ya kan? Artinya dan sepertiganya daratan. Sepertiga daratan ini mungkin seberapa persen itu dari rumah ya, berapa persen dari pertanian, berapa persen dari infrastruktur kan gitu kan. Nah itu baru segitu. Yang 2/3-nya itu lautan, yang isinya itu air, yang seluruhnya ikan. Maka saya berpendapat bahwa
Indonesia itu yang namanya negeri makanan, food, bukan food estate lagi, food country kan gitu kan. Nah, sehingga bagaimana kita menjadikan Indonesia ini sebagai sumber pangan dunia, harusnya Indonesia mampu. Teorinya Indonesia sebagai sumber pangan dunia ya. Ya, karena rumput laut sudah terbesar. Ikan berapa juta kilometer laut kita. Lalu panjang pantainya berapa juta kilometer. Nah, inilah yang menjadikan saya pikir dan masyarakatnya di pesisir luas. Dulu pengembangan masyarakat kota pada saat bukan masyarakat kota ya, dulu para pelaku model yang menemukan laut, yang menemukan laut, pulau, itu kan awalnya dari pinggir, dari pesisir. Kenapa kita harus tidak mulai dari pesisir? Oke. Ya kan? Nah, intinya pesisir itu bisa menjadikan bahwa kalau saja nih dengan inovasi, dengan melibatkan masyarakat, tentunya ini akan lebih banyak hasil. Sehingga ikan kita dibudidayakan, dipelihara dengan baik untuk dunia. Siap. Kan gitu. Itu ya Pak ya? Itu. Andai kan jadi Menteri Usup Supriyatna. Jadi benar-benar akan mengelola laut ya. Indonesia sumber Mengelola pangan. laut. Bertumbuh di laut. Ya. Oke. Kalau Pak Samsul gimana nih Pak? Kalau saya agak beda. Agak beda, Simpel gimana, Pak? saja. Seandainya kalau saya ditakdirkan untuk dijadiin Menteri KKP, saya benar-benar menerjunkan suatu bantuan yang tepat sesuai yang ada di lapangan. Satu contoh seperti wisata. Nah, jadi tidak setengah-setengah. Nah, kalau kita ingin istilahnya cepat mendapatkan hasil, ya seperti di water park ya, di water park itu ya, itu kenapa dia berani sampai menargetkan harga tiket untuk masuk ke sana, karena apa? Fasilitas-fasilitas yang di dalam itu sudah tersedia dengan lengkap lah gitu. Jadi orang tidak ragu untuk masuk ke sana. Tidak seperti kemarin-kemarin ini kita disuruh meningkatkan wisata, tapi hanya diberikan hanya fasilitas gazebo, aja 2. Terus harus kita begini-begini, tidak mungkin, tidak bisa. Nah, seperti nelayan juga butuh ini cuma diberikan hanya jaring. Itu pun kalau dia masuk sesuai seperti apa yang dibilang Kamal. Coba kalau memang ingin langsung aja kasih komplit gitu. Baru kita melakukan pengawasan seperti apa perkembangan dari perjuangannya, dari pemberian bantuan KKP itu, biar kelihatan hasil. Ya berarti akan memberikan bantuan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan gitu ya, Bapak ya. Oke, ada lagi Pak mungkin? Cuma itu aja. Simpel ya. Tapi pengen nggak jadi menteri Pak? Ya enggak. Kita nggak tahu loh Pak. Kalau saya ingin bantuannya itu meluncur ke masyarakat. Sehari jadi menteri. Soalnya kan kita di sana itu Mbak sih, kita punya aset di sana kan ada 2, nelayan sama ini wisata. Nah, yang lebih penting lagi biar masyarakat kita itu tidak terlalu jauh untuk mencari ikan, bagaimana sih ke depan nanti KKP itu untuk membuat program biar bagaimana ikan yang jauh itu datang mendekat gitu, seperti contoh rumah ikan, seperti rumah ikan rumpon. Nah, kemarin kita itu pernah mencoba buat rumpon, sih. Alhamdulillah. Apa? Ikannya udah mulai mengumpul, termasuk ikan teri yang kecil-kecil. Nah, tapi karena saya bukan menteri KKP, jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kita dicegah. Karena harus mengurus izin. Iya. Nah, di situ
letak lemahnya hukum yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya itu kan kalau tidak menguntungkan, buat apa pengusaha-pengusaha besar itu membuat rumpon buang uang sampai ratusan juta, ya kan? Kenapa itu tidak diterapkan di pinggir untuk masyarakat kecil, untuk rakyat kecil, nelayan kecil gitu? Kita disuruh gusur kemarin itu, angkat, gitu. Harus buat izin. Angkat nggak Pak tapi Pak? Ya kita angkat. Taat hukum. Apa ganggu itu, mungkin ganggu alur apa enggak? Enggak, bukan dari alur Bukan kapal. di jalur alur. Enggak. Karena kan kita buat rumpon itu. Tapi memang ini Pak ada beberapa ketentuan-ketentuan sih yang itu mungkin nanti bisa digali lebih lanjut ke yang misalkan yang menangani perizinan sebagainya. Jadi memang diatur apa itu untuk. Makanya kalau saya jadi menteri KKP, yang terutama kan apa keinginan masyarakat yang buat untuk mempermudah mendapatkan uang di laut itu aja. Selama dia tidak merusak kan, kayak rumpon itu sangat menjanjikan itu untuk nelayan itu. Karena kan sekarang ini kan laut kita sudah tidak murni seperti 80-an lagi kan. Katanya Bapak dulu air laut bisa kita minum karena jernih. Sekarang kan mana mungkin kan. Air muaranya, air muara bisa diminum di laut. Kalau Pak Sari? Kalau saya begini sebenarnya, kalau saya mungkin mimpi kalau jadi menteri ya. Tapi kalau saya mimpi jadi menteri, kepengen cita-cita saya itu karena menteri itu kalau kita bilang itu bapaknya pahlawan gizi. Ya, karena orang cerdas itu karena makan ikan. Betul. Karena makan ikan. Ya. Kalau saya jadi menteri itu, mimpi jadi menteri itu, istilahnya kepengen kita tolonglah di nelayan ini kan. Susah kita di Jakarta ya, ada nelayan besar, ada nelayan menengah, ada nelayan kecil. Kalau yang nelayan besar menengah ini pengusaha kan Pak. Kalau yang nelayan kecil itu memang kita perorangan, ada yang ke lautnya sendiri, ya. Kayak saya ini ada yang grup, ada yang berlima. Itu Pak, maaf ya, itu perahunya sampai ada yang udah 20 tahun. Nggak keganti, cuman bergelut di situ aja. Bergelut di situ aja. Ini yang cerita nelayan kecil Pak ya. Ya kadang-kadang malah nelayan-nelayan kecil ini nggak merasakan subsidi dari BBM. Dia beli di warung. Ya. Nelayan yang 30 GT, ya itu pengusaha. Kapalnya udah miliaran. Dapat subsidi. Belinya di subsidi BBM gitu ya. Karena yang modalnya kuat, kan sekali beli kan 20 ton. Kalau kita kan nelayan kita ini kalau beli paling 20 liter. Kita beli di warung. Kita beli di warung Pak. Tapi ya belakangan ini alhamdulillah dengan saya yang namanya yang tadinya merasakan susahnya beli bahan bakar ini itu semenjak saya di Rukun sampai saya di DPC HNSI. Saya bantu tuh kawan-kawan, kapal-kapalnya kita buatkan surat pas kecil, terus ada untuk TTKB itu untuk apa? Mendapatkan bahan bakar bersubsidi. Sekarang kita ya udah 50% lah kita. Nah, itu yang lemah. Ya itu udah 50% kita dapat itu. 12.000 kalau dia beli. Dapat bahan bakar subsidi. Cuma memang kalau kita pembelian harus banyak, ya kita bagi-bagi. Anak kan kayak saya alhamdulillah sekarang 1 bulan ya dapat 2.000 liter. Itu kita bagi-bagi Pak. Kita bagi-bagi sama kawan yang belum punya surat itu. Kita bagi-bagi. Dan juga kalau saya jadi menteri lah gitu ya, saya mempermudahlah akan turun ke bawah. Nelayan ya. Saya akan turun ke bawah. Istilahnya kan pemimpin itu yang paling bagus yang tahu, yang tahu melihat rakyatnya, turun ke bawah supaya jangan duduk di belakang meja aja apa katanya jangan, itu gak bagus. Saya kan saya nelayan, terus saya di Rukun, sekarang saya di DPC, memang saya dari bawah, saya pernah tenggelam di laut, saya pernah kehujanan semalaman suntuk nggak pakai apa-apa, cuman pakai plastik begini aja, ombak, badai ini itu. Sampai tenggelam perahu saya.
Itu suka dukanya di nelayannya. Saya kepengen Pak Menteri itu ke situ melihat. Kalau perlu hujan-hujanan turun, gimana rasanya dinginnya itu jadi seorang Menteri Perikanan. Itu harus sebenarnya merasakan. Oh iya, begini nelayan-nelayan saya, anak-anak saya, ya suka dukanya di laut ini. Kadang-kadang ya maaf ngomong, kalau kita melaut, kita kalau udah kehabisan makanan, cuma kita makan seadanya aja. Saking kena, mau pulang belum dapat ikan, ya istilah merugi, udah maksa itu. Sampai kadang ya minum-minum teh aja, minum kopi. Ya, mending kalau masih kita bawa-bawa mie ini itu, kita masih ya tolong lah itu. Tolong diperhatikan. Dan satu lagi Bu, maaf. Tolong saya menghimbau gitu kalau saya jadi menteri kepada bawah-bawahannya, kalau bantuan-bantuan itu harus sempurna. Bohonglah kalau sempurna begitu Maya. Ya haruslah kalau dibantu andai kata jaring ya. Karena kan kapal-kapal lain ini yang lain-lain tradisional udah baik yang tua Pak. Tolong dikasih kapal sama sekomplitnya. Ya nanti caranya nanti kalau memang, ini selama ini sih kalau di KOB itu memang hibah-hibah aja. Kalau memang nanti harus kita nyicil, kita pun siapan nelayan Pak, asal jangan terlalu berat. Asal jangan terlalu berat lah. Ya. Mungkin cukup sekian. Oke. Sekarang kita di ujung podcast nih Pak. Pertanyaan terakhir ya. Apa harapan Bapak-Bapak untuk Laut Indonesia ke depan? Mungkin dari Pak Syahril dulu. Ya harapan kami Pak ya, sebagai nelayan. Terutama, kita ini istilahnya bicarakan hari laut sedunia. Laut itu kalau kita nggak dijaga bersama-sama, ya memang agak beda kalau dengan kita yang di Lombok, di ini memang itu lautnya masih bersih. Tapi kalau di Teluk Jakarta itu laut memang udah tercemar sekali Pak. Pencemaran itu banyak Pak, terutama dari limbah pabrik, limbah rumah tangga. Ya kadang-kadang pun nelayan juga sembrono juga buang sampah sembarangan. Kadang-kadang si pelaku utama juga kadang nggak menyadari. Buang oli ya? Iya buang. Ya apa nguras oli dibuang, akan kanyut. Kadang-kadang itu banyak. Kalau bisa ya, ya kalau bisa ini saya nih ya menghimbau istilahnya ada aturan, diterapkan aturan hukumnya. Ya, kita buang sampah sembarangan istilahnya kena hukumnya sekian. Dan ada petugasnya kalau bisa dipantau secara diam-diam. Nah, jadi untuk efek jerak. Penerapan aturan tegas untuk menjaga laut gitu Pak ya. Kalau itu kita dari hulunya aja, nggak ini, laut ini nggak mungkin Pak. Nggak mungkin laut ini. Ya yang namanya alam itu pun ya, kita ngeri kalau nanti ya kita masalah nanti alam udah murka kan timbulnya nanti yang ini, kalau laut nggak dijaga. Kan yang rugi kita sendiri. Iya, kita sendiri. Kalau Pak Yusuf Pak? Jadi kalau untuk laut ya, seluruh muara itu akan kembali ke laut. Iya. Bersihnya laut harus dengan bersih dari sungai. Benar. Jadi kita untuk membersihkan laut, artinya menjaga laut itu dari sungai dulu nih. Hulunya. Sungai dari hulunya kita bersihkan juga, sehingga apa yang masuk ke laut itu bersih. Betul. Termasuk dari budidaya kita, termasuk dari sampah-sampah kita, termasuk dari bagaimana cara memandang laut, jangan dibelakangin. Laut itu kita pandang dan kita hadapin. Jangan sampai rumah kita ini membelakanginya laut, sehingga kita membuang sampah pun ke belakang kan? Iya. Tidak mungkin membuang sampah ke depan. Kan gitu, sehingga kalau seandainya kita menghadap ke laut dan menghadap ke sungai, pasti itu kan bersih. Dan selalu dijaga. Maka kita jagalah sungai kita jagalah laut kita, sehingga anak cucu kita, masa depan kita itu akan lebih baik. Dengan sumber daya air, sumber daya ikan kita terjaga terus dan berkelanjutan. Mungkin itu. Itu ya Pak ya harapannya. Kalau saya simpel aja.
Jangan jaga hati dan pikiran dan tanganmu untuk membuang sampah ke laut karena laut adalah masa depan kita. Sampai terima kasih. Luar Oke. biasa. Luar biasa sekali ya sahabat Bahari, itu dia kita sudah mendengar POV-nya, sudut pandang daripada bapak-bapak di sini, ada Pak Uso, Pak Samsul, kemudian Pak Syahril, yang mana keseharian beliau-beliau ini ya menyentuh laut gitu. Betul ya Pak Didik ya? Betul. Jadi beliaulah yang selama ini berada di garda terdepan menjaga laut bukan hanya dengan pikiran tapi juga dengan perbuatan. Kita berjumpa kembali di podcast Segara selanjutnya.